Hai everybody, welcome back to my channel Angela English Course. Di video kali ini kita akan membahas 5 tenses dasar atau 5 basic tenses yang perlu teman-teman ketahui. Tapi Miss Krisan ingatkan lagi bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga bunyikan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Dan juga follow akun Instagramnya Angela English Course ya. Oke, without further ado, let's get started. Oke, Miss Krisan akan menggunakan timeline atau garis waktu untuk memudahkan teman-teman dalam memahami 5 basic tenses ini. Yang pertama adalah present, yang berarti sekarang, kemudian future, yang berarti masa depan, dan past, yang berarti masa lalu. Oke, kita akan mulai dengan yang present terlebih dahulu atau sekarang. Tenses yang pertama adalah simple present tense. Simple present tense. Nah, kita menggunakan simple present tense ini to describe actions that happen regularly atau repeated action. Ya, jadi untuk menjelaskan kegiatan yang terjadinya teratur atau berulang. Misalnya nih, teman-teman kemarin pagi menyapu lantai. Terus hari ini, pagi ini menyapu lantai juga. Besok pagi menyapu lantai lagi. Jadi setiap pagi teman-teman menyapu lantai. Nah, itu berarti actions that happen regularly atau repeated actions, kegiatan yang berulang. Begitu ya. Nah, ini kita menggunakan simple present tense. Oke, bisa juga untuk describe general truth, kebenaran umum. Misalnya apa ya? Misalnya matahari terbit dari timur. Nah, ini bukan merupakan kebiasaannya matahari begitu ya, tapi ini adalah general truth, kebenaran umum yang terjadi berulang-ulang. Oke, kita bisa juga menggunakan simple present tense jika kita ingin mengungkapkan pendapat. Misalnya, menurut saya merokok itu berbahaya. In my opinion, smoking is dangerous. Nah, ini menggunakan simple present tense. Oke, itu adalah tense yang pertama. Ya, kita lanjutkan dengan present continuous tense. Ini masih ada di timeline present. Ya, untuk apakah ini present continuous tense? To describe actions happening now. Menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung sekarang, sedang dilakukan sekarang. Jadi belum selesai, masih berlangsung. Oke, nah perbedaannya dengan yang simple present tense tadi, kalau simple present tense tadi repeated actions ya, kegiatan yang berulang, yang rutinitas harian atau mingguan atau bulanan gitu ya. Tapi kalau yang ini sedang dilakukan sekarang. Oke, misalnya sekarang Miss Krisan sedang mengajar bahasa Inggris. So I say, I'm teaching English now. Ya, aku sedang mengajar bahasa Inggris dan belum selesai nih mengajarnya, masih berlangsung begitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan tense yang selanjutnya yaitu present perfect tense. Present perfect tense. Nah, present perfect tense apa ini? Kapan kita menggunakan present perfect tense? To describe actions that started in the past. Ya, untuk menjelaskan kegiatan yang dimulai di masa lalu, tapi dia punya efek di present time. Ya, there are effects of the actions in present time. Jadi di sini kita menggunakan present perfect tense kalau kita mau ngomong kita sudah melakukan sesuatu. Waktunya tuh nggak penting, ya pokoknya udah dimulai di masa lalu dan di masa sekarang in present time ada efeknya. Ya jadi kita menggunakan kata sudah di present perfect ini. Misalnya aku sudah makan, ya efeknya sekarang aku kenyang. Gitu, tapi waktunya kapan, makannya kapan nggak penting. Yang penting aku udah makan, aku udah beli rumah. Nah, beli rumahnya kapan nggak penting, pokoknya in the past ya. Dan efeknya sekarang aku punya rumah. Gitu ya, gampangnya ya. Oke. Ya, itu tadi adalah tenses yang ada di timeline present. Oke, jadi ada simple present tense, ada present continuous tense, dan ada present perfect tense. Nah, sekarang kita lanjut dengan yang ada di timeline past atau masa lalu.
Bentuk yang paling sederhana adalah simple past tense. Simple past tense. Ya, nah ini dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang terjadi di masa lalu, to describe actions that happen in the past. Oke. Dan juga di sini waktunya spesifik. Jadi kapan terjadinya itu sudah dijelaskan secara khusus. Misalnya yesterday, kemarin ya, atau 2 days ago, 2 hari yang lalu, atau last week, minggu lalu gitu ya. Dan ini juga merupakan ini yang menjadi perbedaan antara simple past tense dan present perfect tense. Kalau present perfect tense tadi waktunya nggak penting, waktunya nggak spesifik, pokoknya sudah makan gitu ya. Tapi kalau yang ini waktunya spesifik, misalnya aku sarapan pagi jam 7 pagi, waktunya spesifik jam 7 pagi. Kalau yang present perfect tadi, aku sudah makan. Oke, nanti secara khusus Miss Krisan akan bahas perbedaan antara simple past dan present perfect ini di video yang lainnya. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke timeline future atau masa depan. Bentuk yang paling simple adalah present future tense. Present future tense. Oke, nah dipakai untuk apa? To describe actions that happen in the future. Ya, jadi ini yang masih direncanakan, yang belum terjadi. Oke, nah ini sebenarnya ada 2 bentuk nih, yang sudah direncanakan dan yang dinyatakan secara spontan oleh si speaker, orang yang berbicara gitu ya. Tapi nanti secara sederhana Miss Krisan akan sampaikan bentuk yang will dulu ya. Jadi ada will sama ada to be going to. Ya, nanti untuk perbedaan will sama to be going to Miss Krisan juga akan membahas secara khusus di video yang lainnya. Yang di sini akan kita bahas yang will dulu ya. Oke, jadi inilah 5 basic tenses ya, masih penjelasannya dulu. Setelah ini kita akan masuk ke contoh kalimat. Jadi kita bisa lihat perbedaan formula dari masing-masing tenses ini. Oke, tapi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik loncengnya biar nggak ketinggalan video-video yang bermanfaat untuk perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Ya, jangan lupa follow juga akun Instagramnya Angela English Course tuh. Di sana setiap hari Miss Krisan kasih materi bahasa Inggris 1 menit aja ya. Jadi teman-teman tiap hari bisa nonton video 1 menit pembelajaran bahasa Inggris. Oke. Oke, kita akan melanjutkan dengan examples ya. Kita akan praktek tenses-tenses tadi dalam kalimat ya, dalam penerapannya. Biar kita tahu perbedaannya 5 basic tenses tadi. Kita akan menggunakan verb brush ya, verb kata kerja. Oke. Brush adalah menyikat. Nah, verb kedua untuk brush adalah brushed. Oke, verb ketiganya juga brushed. Jadi brush ini termasuk regular verb. Kata kerja teratur yang perubahannya hanya ditambah ed saja di verb kedua dan verb ketiga. Oke. Nah, kita akan praktekkan. Yang pertama di timeline present. Ya, ini adalah yang untuk simple present tense. Kejadian yang berulang, repeated actions. Oke. Nah, jadi di masa lalu kita melakukan itu, kemudian present kita juga melakukan, di future kita juga akan melakukan itu. Jadi kejadian berulang atau rutinitas. Ya, nah formulanya contohnya seperti ini. We always brush our teeth before going to bed. We always brush our teeth before going to bed. Ya. Nah, kita selalu menyikat gigi sebelum tidur. Nah, selalu berarti kejadian ini, kegiatan ini terjadi berulang. Begitu ya, sambil kita ingat-ingat simple present tense. Kalau subjeknya they, we, I, you, caranya kita mengingat-ingat they, we, I, you gitu ya. Itu verb yang digunakan verb 1. Tapi kalau she, he, it, verbnya harus ditambah s atau es. Jadi kalau misalnya subjeknya she, maka brushnya harus ditambah es, brushes. She always brushes her teeth before going to bed. Gitu ya. Nah, untuk mengingat lebih lanjut tentang simple present tense, teman-teman bisa nonton videonya Miss Krisan yang membahas khusus tentang simple present tense.
Oke, ya kita lanjutkan dengan yang terjadinya sekarang, sedang berlangsung, belum selesai, sekarang sedang dikerjakan. Ya, jadi kalau diartikan sekarang sedang menyikat gigi gitu ya. Nah, contoh kalimatnya, we are brushing our teeth. We are brushing our teeth. Artinya kami sedang menyikat gigi. Kami sedang menyikat gigi. Ya, jadi formulanya sambil Miss Krisan jelaskan secara singkat, kita menggunakan to be, is atau am atau are, kemudian verbnya verb 1 dengan menambahkan ing di belakangnya. Nah, itu artinya adalah sedang. Ya, tensesnya present continuous tense. We are brushing our teeth. Kita sedang menyikat gigi atau kami sedang menyikat gigi. Ya, kita lanjutkan dengan present perfect tense. Present perfect tense. Sudah dilakukan. Ya, oke. Nah, kalimatnya we have brushed our teeth. Oke, jadi rumusnya untuk present perfect tense adalah kita menambahkan kata have atau has ya setelah subjeknya, kemudian diikuti dengan verb ketiga. Ya, have atau has kemudian diikuti dengan verb ketiga. We have brushed our teeth. Have-nya di situ artinya adalah sudah. Ya, jadi waktunya nggak penting. Pokoknya kita udah menyikat gigi gitu ya. Oke, we have brushed our teeth. Next, kita lanjut ke simple past tense. Ya, we brushed our teeth 10 minutes ago. Ya, perbedaannya dengan present perfect. Kalau yang di simple past tense, waktunya sudah spesifik, dinyatakan di situ. Oh, 10 menit yang lalu. Ya, 10 minutes ago. Kalau yang present perfect tadi, pokoknya kita sudah menyikat gigi. Tapi kalau yang simple past, kita nyatakan waktunya secara spesifik. Kita menyikat gigi 10 menit yang lalu. Oke, formulanya adalah subject plus verb to. Ya, yang digunakan adalah verb kedua. Oke, yang selanjutnya future. Ya, we will brush our teeth later. We will brush our teeth later. Oke, kita akan menyikat gigi nanti. Jadi belum nih, masih rencana nih. Nanti akan menyikat gigi. Formulanya menggunakan will ditambah verb 1. Oke. Ya, contoh yang lain lagi ya, kita akan menggunakan irregular verb yang sekarang ya, yaitu buy, bought, bought, yang artinya membeli. Buy, bought, bought. Oke. Nah, kita mulai dari yang di timeline present ya. Simple present tense yang repeated action, terjadinya berulang. Oke. For example, I buy milk for my child every week. I buy milk for my child every week. Aku membeli susu untuk anakku setiap minggu. Ya, jadi once a week. Seminggu sekali beli susu. Repeated action. Simple present tense. Oke. Next, yang sekarang sedang terjadi, belum selesai. Ya, I am buying milk for my child now. Aku sedang membeli susu untuk anakku sekarang gitu ya. Jadi konteksnya ini sekarang lagi di mana ya, supermarket gitu ya, lagi beli susu gitu ya. Oke, present continuous tense ya, sedang berlangsung. Next, present perfect tense. Ya, I have bought the milk for my child. I have bought the milk for my child. Ya, have atau has ditambah verb ketiga. Aku sudah membeli susu untuk anakku. Waktunya nggak penting, pokoknya sudah beli susu. Oke, sekarang ke simple past tense. I bought the milk for my child last week. Aku membeli susu untuk anakku minggu lalu. Waktunya spesifik. Ya, minggu lalu. Oke, bought di sini menggunakan yang verb kedua. Kalau yang present perfect tadi menggunakan verb ketiga. Oke, yang future sekarang rencana ya. I will buy the milk next week. I will buy the milk for my child next week. Minggu depan aku akan membeli susu.
Oke, ya kita akan menuju ke latihan ya untuk mengecek apakah teman-teman memahami atau tidak. Nanti kalau masih bingung silahkan tanya di kolom komentar ya. Ya, sekarang adalah exercise, latihan. Ya, di sini kita akan menggunakan verb send, ya, mengirim. Ini adalah irregular verb. Ya, kata kerja tidak teratur. Oke, kita akan mulai dari yang repeated action ya, atau simple present tense. Silahkan teman-teman membuat kalimat sendiri menggunakan verb send. Oke, simple present tense. Oke, misalnya aku mengirim surat atau aku mengirim email setiap minggu. Nah, tinggal diterjemahin tuh. Ya, oke, kalau subjeknya they, we, are, you, verbnya verb 1, tapi kalau subjeknya she, he, it, verbnya harus ditambah s atau es. Oke, itu untuk repeated action atau simple present tense. Yang selanjutnya adalah untuk kegiatan yang sedang dilakukan sekarang, yang sedang berlangsung, belum selesai, atau present continuous tense. Ya, ditambah to be. Ya, subjek ditambah to be, ada am, ada are, ada is. Ya, tinggal pilih mana yang sesuai subjeknya. Kemudian ditambah verb 1 tapi ada imbuhannya ing. Ya, artinya sedang mengirim. Nah, siapa tuh yang sedang mengirim? Aku sedang mengirim email. Mereka sedang mengirim email sekarang. Dia sedang mengirim email sekarang. Nah, terserah kalimatnya ya. Oke, next. Present perfect tense ya, present perfect tense untuk sesuatu yang sudah dilakukan, waktunya nggak penting, yang penting sudah dilakukan ya, sudah mengirim gitu ya. Nah, apa nih kalimatnya? Jangan lupa menggunakan have atau has yang artinya sudah di situ ya. Kalau Dewi Ayu menggunakan have, kalau she, it menggunakan has plus verb ketiga. Oke, jadi sent yang kita pakai verb ketiga. Oke, kita lanjut ke simple past yang waktunya spesifik ya. Jadi kalau present perfect waktunya nggak penting, kalau di simple past waktunya disertakan ya. Kapan? Apakah yesterday atau last week atau 2 days ago atau last year ya. Oke, dan verb yang kita gunakan adalah verb kedua. Next, kita lanjut ke future yang masih rencana akan mengirim. Begitu ya. Jadi kita menggunakan will ditambah verb ke-1. Gampang ya? Well, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bisa memahami materinya dengan baik. Jangan lupa klik subscribe-nya dan juga like-nya jika teman-teman memang merasa materi ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video-video yang lain.